Fakta-fakta bahasa di seluruh dunia. With me Ahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi, saluran yang membahas fakta-fakta bahasa di seluruh dunia. Oke, pada hari ini kita akan membahas fakta mengenai bahasa Jerman, di mana bahasa Jerman merupakan bahasa yang memiliki jenis kelamin pada kata bendanya, atau dikenal dengan istilah the grammatical gender. Sebagai informasi, bahasa Jerman tidak hanya digunakan secara resmi di negara Jerman, namun juga digunakan di negara Austria dan Swiss, serta beberapa negara di Eropa Tengah. Apakah yang dimaksud dengan the grammatical gender? The grammatical gender merupakan istilah di mana seluruh kata benda di bahasa Jerman memiliki jenis kelamin. Dimulai dari masculine, yaitu pria, feminine, wanita, dan neutral atau netral. Namun di sebagian kursus memberi semacam joke untuk netral ini distilahkan dengan bencong. Namun saya tidak tahu kenapa. Kenapa saya bilang seluruh kata benda di bahasa Jerman memiliki jenis kelamin? Karena itu memang benar adanya. Mulai dari yang sangat besar seperti galaksi hingga yang terkecil seperti atom, bernyawa seperti makhluk hidup hingga benda mati, tampak seperti manusia hingga yang tidak tampak seperti roh, ataupun baik yang ada di dunia nyata seperti bumi ataupun di dunia maya seperti internet, semuanya memiliki jenis kelamin. Jadi jika teman-teman ingin menguji apakah seluruh kata benda di bahasa Jerman memiliki jenis kelamin atau tidak, silahkan komen di kolom komentar. Bebas apa aja, mau itu orang, hewan, tumbuhan, nama-nama waktu ataupun nama-nama tempat, silahkan komen dan nanti akan saya balas di kolom komentar apa jenis kelamin dari benda tersebut. Bagaimana cara membedakan gender setiap kata benda? Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam bahasa Inggris terdapat dua bentuk artikel. Yang pertama ada artikel indefinite atau artikel tidak pasti, yaitu e dan n. Dan yang kedua ada artikel definite atau artikel pasti, yaitu the. Jadi kurang lebih ada 3 bentuk artikel di bahasa Inggris. Namun di bahasa Jerman sangat banyak jenis artikel. Jika teman-teman ingin menghitung jumlahnya, silahkan hitung sendiri di gambar berikut. Gimana? Banyak bukan? Jadi untuk menentukan gender setiap kata benda di bahasa Jerman, yang teman-teman perlu lihat hanyalah tinggal melihat artikel definite pada setiap kata benda pada jenis cases nominatif. Sebagai informasi, di bahasa Jerman terdapat istilah cases. Di dalam bahasa Jerman terdapat 4 bentuk cases: nominatif, genitif, datif, dan akusatif. Jadi secara sederhana, cases ini bisa kita artikan sebagai peran apa kata benda tersebut di dalam sebuah kalimat. Jika kita analogikan dengan atau dalam bentuk sistem SPOK, cases atau kata benda ini bisa saja dalam bentuk subjek ataupun dalam bentuk objek. Kurang lebih seperti itu bentuk cases dalam bahasa Jerman. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih jelas mengenai cases, silahkan komen di kolom komentar. Jadi untuk melihat gender dalam suatu kata benda, yang teman-teman perlu lakukan hanyalah melihat bentuk artikel dari kata benda tunggal dalam cases nominatif. Sebagai contoh untuk kata benda berjenis kelamin masculine, itu artikelnya ialah dia. Feminine menggunakan artikel die, dan gender netral menggunakan artikel das. Jadi sebagai contoh untuk kata benda masculine ada dia Hund, artinya anjing, dia Mann, artinya pria, dan juga ada dia Wein, artinya wine. Untuk kata benda feminim ada die Zeit, artinya waktu, die Katze, artinya kucing, dan ada juga die Frau, artinya perempuan. Selain itu ada kata benda netral, contohnya ada das Schwein, artinya babi, das Automobil, dan das Haus, artinya rumah. Bagaimana cara menghafal gender setiap kata benda? Jadi untuk menghafal setiap gender dalam kata benda, teman-teman mau nggak mau harus menghafal setiap kata benda bersamaan dengan gendernya. Sebagai contoh, alih-alih teman-teman menghafal anjing sebagai Hund di dalam bahasa Jerman, teman-teman lebih baik mengingatnya sebagai der Hund. Jadi teman-teman tahu bahwa anjing itu memiliki jenis kelamin
masculine dalam bahasa Jerman. Bagaimana cara mengetahui bentuk artikel dari kata benda? Saya ada tips untuk mengetahui setiap artikel dalam bahasa Jerman. Jadi mudah, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas Google Translate. Teman-teman tinggal klik aja, misalnya contoh, teman-teman ingin mengetahui jenis kelamin atau gender dari rumah. Tinggal Google Translate dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman, tinggal klik the house, maka akan keluar das Haus di bahasa Jermannya. Sehingga teman-teman tahu bahwa rumah memiliki jenis kelamin atau gender netral di bahasa Jerman. Kenapa perlu mempelajari gender setiap kata benda? Jadi dengan memahami gender setiap kata benda secara tepat, maka kita dapat menggunakan artikel yang tepat pula dalam penggunaan bahasa Jerman. Selain itu, memahami gender dalam bahasa Jerman juga penting karena setiap kata sifat yang melekat pada kata benda turut dipengaruhi bentuknya oleh gender. Sebagai contoh, misalkan bahasa Jermannya laki-laki ialah der Mann. Kemudian, bahasa Jermannya lelaki yang baik ialah seorang lelaki baik ialah ein guter Mann. Selain itu, die Frau artinya wanita. Seorang wanita yang baik, gute Frau. Dan anak-anak atau anak kecil, bahasa Jermannya ialah das Kind. Seorang anak yang baik, maka bahasa Jermannya ialah ein gutes Kind. Jadi terdapat perbedaan bentuk kata sifat karena hal ini dipengaruhi oleh gender. Gimana? Apakah teman-teman tertarik mempelajari bahasa Jerman? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya pada hari ini dan sampai jumpa.